Halo, selamat datang di Kong Community TV. I'm United, We're all United, Omonia 2, Manchester United 3. What a comeback from Manchester United ya. Banyak yang bisa diomongin dari pertandingan ini, walaupun cuma non Omonia ya, tapi satu hal yang pasti adalah Manchester United masih work in progress ya, under Ten Hag ya, masih belum konsisten, masih banyak kurangnya lah, ataupun masih banyak kesalahannya. Banyak juga yang bisa diomongin dari performa Ronaldo yang menurut gue sangat buruk sekali di game ini ya, terburuk lah, kalau gue masih terburuk yang gue pernah lihat semenjak dia datang ke Manchester United lagi. Performa Thailand Malaysia ya, dan gue udah bilang sama kalian ya, buat kalian Luke Shaw haters atau Malaysia FC, gue udah bilang dia tuh nggak lebih bagus dari Luke Shaw ya. Dan juga jelas performa Rashford dan defense kita ya, yang menurut gue tanpa Varane ataupun Casemiro jadinya jadi hancur lah, kalau gue bilang sih nggak ada leadership di belakang. Oke, kita ngomongin dulu dari performa babak pertama. Sebenarnya babak pertama ini kita sangat menguasai pertandingan 30 menit pertama sampai kita kebobolan di menit 34 oleh golnya Ansari Fard ya. Ada beberapa nggak cuma half chances sih, good chances lah kalau bisa bilang ya. Minimal dari attacking movement-nya yaitu di menit 15 ya, di mana Martinez long pass ke Bruno Cantoni di kanan udah one on one sama kiper, bukan coba di shooting tapi dia coba pas balik ke Bruno, tapi sayangnya Bruno out of position. Passingnya dia ke belakangnya Bruno, dan Ronaldo juga nggak sempat nge-tap ya. Jadi itu kesempatan pertama. Kesempatan kedua di menit 17 ya, attacking play yang banget bagus juga dari Anthony ke Ronaldo, Ronaldo ke Bruno, Bruno udah one on one juga, dia nge-lob tapi ketinggian ya, entah kena tiang atau di clearance, terus Ronaldo coba nge-poach golnya, cuman kaki dia ketinggian makanya jadi pelanggaran ya. Ada lagi di menit 26 ya, Anthony nge-shoot ya, gayanya Anthony lah, biasalah yang dari kiri gitu loh ya kan, dari kanan, terus dia coba nge-curl ke tiang jauh gitu kan, tapi sayangnya diselamatkan oleh kipernya Omonia ya. Jadi banyak lah, sebenarnya banyak kesempatan-kesempatan emas ya, peluang-peluang emas yang nggak dikonversikan gitu loh, sampai kebobolan. Jelas kebobolannya ini 100% kesalahan Malaysia ya, dia sendirian di belakang, ngadepin striker yang jauh lebih besar dari dia, malah dia coba ngelindungin bola ya, dan akhirnya dia jatuh, bolanya kecuri, kita kena counter. Itu 100% salah Malaysia ya. Ini ngingetin gue banget sama blundernya Fred tuh, kalau nggak salah tuh musim lalu ya, di Europa League juga atau di Champions League, sorry, di Champions League kalau nggak salah tuh, pas lawan, atau 2 tahun yang lalu, gue lupa lah, adalah yang dia dari half line gitu loh, dia kehilangan bola, akhirnya kita kena counter, ya akhirnya kita kebobolan. Itu mirip banget. Jadi kalau gue sekarang ini sih, kalau kalian bilang Malaysia lebih bagus dari Luke Shaw atau apa, ya enggak. Gue sekarang ini jujur gue lebih, karena blunder bodoh seperti itu, gue lebih merasa ini Fred, jangan-jangan Malaysia ini Fred 2.0 ya. Gue ngomong gini, oke ya, gue ngomong gini bukan karena dia blunder kebobolan aja, tapi nih ya, dia banyak banget salah passing dan salah crossing ya. Menit 12 crossingnya terlalu tinggi. Mana lagi nih, menit 20 crossingnya terlalu pendek, terlalu too short ya kan. Terus mana lagi, menit 28 Malaysia miss pass ya ke dalam, padahal dia udah masuk kotak penalti, tapi dia miss pass ke Ronaldo ya. Banyak banget deh, bener-bener banyak banget dia ini, banyak blundernya banyak banget ya. Bahkan di menit 40 dia coba lagi tuh ngejagain bola dari pemain yang lebih besar dari ya, bukannya back pass aja ke De Gea atau gimana ya. Jadi banyak banget. Satu doang crossingan Malaysia yang bagus, yaitu di menit 45 ya, sebelum half time. Jadi Malaysia, sorry aja ya, gue masih dapat pendapat sama gue. Gue nggak bilang dia defender jelek, yang pasti gue merasa dia nggak lebih bagus dari Luke Shaw, dan Luke Shaw ya dia pantas dapat kesempatan ya. Dan Bantut, yang satu hal yang perlu dicatat juga di babak pertama ya. Babak pertama itu serangan kita dari kiri benar-benar nggak jalan sama sekali. Kita banyakkan bagusnya dari kanan. Kombinasi antara Dalot dan Anthony menurut gue itu sangat berbahaya, dan gue sih jujur melihat itu sebuah potensi yang sangat kuat sekali ya. Di kiri nggak jalan, entah karena Malaysia juga emang lagi jelek, ataupun Sancho juga lagi jelek. Tapi sebuah keputusan yang tepat banget ya, di halftime diganti, Luke Shaw masuk untuk Malaysia, dan Rashford masuk untuk Sancho ya. Dan ini sebuah substitusi yang brilian menurut gua, karena ya di kiri nggak ada serangan yang jalan, itu aja sih. Basically sesimpel itu. Dan akhirnya Rashford mencetak gol di menit 53 ya. Itu klasiknya inilah Bruno Rashford goal ya. Bruno Rashford goal ini tulisannya sih Rashford doang ya, nggak ada assist dari Bruno, tapi itu jelas itu long ball ke Rashford.
Rashford kontrol 3 lawan 1 padahal nih ya. 3 lawan 1 artinya apa? Ya ada 3 defender lawan Rashford. Cuman satu hal yang pinter nih. Ini cuma satu hal doang nih. Ini Ronaldo ya. Ini hal yang bagus doang dari Ronaldo lakukan hari ini adalah itu. Dia lari masuk ke kotak penalti untuk narik defender. Mungkin ya narik defender. Jadi ada space untuk Rashford nembak. Rashford nembak bener-bener curl yang bagus banget ke ujung, nggak bisa diselamatkan dan akhirnya gol 1-1. Ini satu hal yang menurut gua ya it's a good play lah dari Ronaldo. Sisanya menurut gua sih ya sorry aja ya terlalu banyak peluangnya terlalu banyak inilah nggak dimanfaatkan. Ya itu 3-1. Dan akhirnya bentar kita turunin dulu. Oke, 3-1 babak kedua. Nah, kalau di babak kedua ya dengan masuknya Sancho dan juga Luke Shaw, gua nggak tahu maksudnya Luke Shaw dan juga Rashford itu serangan dari kiri jadi sangat jalan 100%. Yang kanan jadi pada nganggur, ibaratnya seperti itulah. Cuman gitu mungkin gue udah capek juga kan ya Anthony sama si Dalot ya. Oke, jadi yang gol kedua adalah gue kaget juga Martial masuk gantiin ini. Jujur itu gue wah nggak salah nih Bruno digantiin Martial. Tapi sebuah keputusan cukup tepat gitu loh ya. Karena ya Rashford, Martial ngegolin kedua kalinya dari ini link up play dengan Rashford ya. Mana nih menit 6 berapa sih 63. Oke, golnya itu dari Martinez lagi. Martinez ke Rashford ya kan. Rashford ini back heel ke Martial. Martial ini ambil ruang dikit terus nembak dan ngegolin ya ke tiang deket. Itu keren. Ibaratnya mirip-mirip tempat nembaknya itu mirip sama Rashford, tapi Rashfordnya itu yang jauh di curl, kalau dia titi yang dekat ya. Jadi gol juga yang kedua ya. Lalu ada gol lagi yaitu gol ketiga kita yang di menit 84 ya. Ini another Rashford goal. 84 84 ya 84 tulisannya. Oke 84. Jadi ini sebenarnya kalau bisa dibilang ya mungkin Ronaldo kelihatannya assist tapi kita bisa tahu itu adalah sebuah shooting, itu bukan sebuah assist. Another off target shooting dari Ronaldo tapi Rashford dengan intuisinya bisa tap in menjadi 1-3. Ya ini no question ya kalau lu bilang Ronaldo passing ya lu lihat gaya dia passing emang kayak begitu orang passing gitu kan. Jelas-jelas dia mau nembak gitu loh ya, cuman ya gitulah nggak off target. Cuman akhirnya jadi assist untuk Marcus Rashford ya. Lalu nggak lama kemudian, nah ini dia dengan Casemiro out ya, Lindelof miscontrol, nggak ada Forlansi bedanya jauh loh bener. Lindelof mungkin dia masih belum form ya, jadi gue nggak mau nyalain 100% Lindelof, tapi Lindelof miscontrol akhirnya kita kena out of position kita kena counter ya, 3-1 sama Martinez ya, dan itu nggak ada yang marking nomor 30 yaitu orang yang ngegolin Panagiotto yang nggak ada yang ngegolin. Kemana Fred ya, karena kan McTominay lagi di kanan, harusnya tugasnya Fred itu untuk nge-marking itu orang ya. Karena kenapa, kan lu bisa lihat tuh Eriksen coba ngalangin crossingannya si Kakolis kan, bener nggak? Dia coba Eriksen di sebelah kiri, berarti di kanannya kita ya, di sebelah kanan itu coba nge-pressing si Kakolis kan, si Martinez di tengah coba nge-cut crossingannya, sementara Fred yang posisi ya lebih kanan lagi harusnya man marking si Panagiotto ya, dan dia nggak ngelakuin apa-apa ya. Jadi menurut gua inilah perbedaannya antara Casemiro sama Fred ataupun McTominay ya. Casemiro bukan nggak main game terbagus dia hari ini ya, masih perlu adaptasi banget, tapi dia tahu kapan dia harus cover center back, kapan dia harus marking, kapan dia harus gimana, dia tahu ya berdasarkan pengalaman doang gitu loh, karena dia masih belum nyetel kan. Jadi ini perbedaannya ya. Ini gol nomor 85 ini sangat amat bisa dihentikan gitu sebenarnya. Nggak terjadi. Seharusnya nggak terjadi karena kita ada orang di ada Fred juga gitu loh. Harusnya dia bisa cover si Panagiotto ya. Lalu nah ini lawaknya Ronaldo mulai di menit 8. Setelah gol inilah ada 3 ya, kalau nggak salah ada 3 kesempatan emas untuk Ronaldo ngegolin dan tidak ada gol sama sekali ya. Menit 89, sorry mana nih, menit 89, sebelumnya itu menit 68 dulu ya, ada Ronaldo ya, kita ngomongin Ronaldo sebentar deh ya, blunder-blundernya dia menit 68 ya, low cross ke Ronaldo tapi dia ngeblunderin ke Astas ya, terus apalagi nih, nah Ronaldo lagi nih menit ke mana nih, menit ke 70 atau berapa kali ya,
Ini dari blunder Omonia ya, dari Omonia, Fred di depan kotak penalti, Fred menangin bola, dia dia pas ke Dalot udah ngelewatin kiper tuh, ya kan? Sebenarnya kalau dia mau shooting bisa gol, karena kan kosong dia open ini. Tapi Dalot memutuskan untuk passing ke Ronaldo, ya. Itu udah open banget, nggak ada siapa-siapa di depan Ronaldo, dia miss, kena tiang. Ya, itu blunder, itu satu ya kan, ya dari satu dari banyak lah ya yang udah terjadi. Ya terus menit berapa lagi nih? Menit 83 dia ada nge-shooting juga. Sorry, bukan itu 83 golnya. Berarti menit 89 dia kontrol terlalu banyak tapi akhirnya jadi di close-in sama defender. Menit 90 plus 1 ya Rashford udah one on one sama kiper tapi dia mutusin untuk passing ke Ronaldo, Ronaldo nggak siap atau reaksinya terlalu lambat, dia nggak mau lari untuk tap in bola. Sebenarnya kalau dia siap lari kayak Rashford sebelumnya gitu kan ya, dia bisa aja ngegolin itu. Ya kayak macam-macam gol Rashford sebelumnya gitu, benar nggak? Ya tinggal tap in doang, tapi dia nggak lari. Ya intuisinya nggak ada ya. Dan 90 plus 3 Ronaldo off target lagi. Jadi banyak loh. Ya Ronaldo, sorry aja buat Ronaldo FC. Gua Ronaldo FC, menurut gua Ronaldo mainnya jelek banget hari ini. Sebenarnya babak pertama awal-awal dia nggak terlalu jelek. Ya menurut gua yang lain yang kurang bagus gitu loh ya. Tapi ya kayaknya terlalu nafsu atau apa ya gimana ya akhirnya dia nggak dapetin gol dia hari ini. Ya dan itu harusnya sih easily kalau untuk Ronaldo pada saat dia prime easily sih 2 gol itu harusnya Ronaldo dapet. Harusnya Ronaldo dapat 2 gol itu. Ya, jadi seperti itu menurut gue sih ya lumayan seru jadinya sih lawan Omonia doang ya karena gitu kita ini belum konsisten. Ya sekarang sorry gue mau ngomongin tentang performa masing-masing ya sebelum nyelesain video ini. Mana nih line up? Oke, man of the match nggak usah ngomong lagi udah pasti Rashford ya. Dia masuk di kiri itu perbedaannya jauh banget ya. Kalau gue bilang sih Luke Shaw masih masih karatan tapi Rashford masuk itu hidup banget. Oke, De Gea, De Gea ya. Ya sorry to say ya dia ya namanya lawan Omonia nggak banyak juga chance. Coba kita lihat statistik deh. Omonia berapa shoot sih? Omonia ada 8 nggak salah nih 8. On goalnya 4 ya. Dari 4 ini kebobolan 2. Jadi menurut gue sih De Gea apa nggak terlalu gimana ya dia punya ini ya dia punya performa nggak ada brilliant save juga dari De Gea kayaknya ya semua chance-chance yang berbahaya ya masuk semua jadi De Gea menurut gue sih ya 6 lah 6 sampai 5,5 lah Malaysia jelek banget mainnya serius sekali lagi gue bukannya mau nyerang Malaysia tapi gue udah bilang kapan aja dia salah salah crossing salah passing ya. Ini maksudnya attacking play ya jadi di situ tambah lagi blunder dia yang menyebabkan kita kebobolan jadi Malaysia sih ya 4 lah 4,5 lah kalau gue bilang sih ya maksimal 5 lah dia kalau gue bilang. Um, untuk Martinez mainnya sangat bagus. Gue bilang Martinez ya ini penting banget nih tolong dicatat Martinez punya passing, dia punya visi itu gila loh, gila banget loh, dia bagus banget. Serius berapa kali dia langsung passing ke depan gitu loh. Berapa kali dia forward pass langsung ke Bruno. Ya, langsung ke final third dari belakang ke langsung ke final third. Kapan berapa kali? Itu akurat loh, banyak banget yang akurat. Martinez sih bagus sekali mainnya gue bilang dia 7,5 lah. Ya kartu kuning sebenarnya itu nggak perlu ya karena gimana pun juga bukan salah defendernya sih, bukan salahnya Omonia ya. Martinez mau buang bola, dia cuma mencoba ngeblok, tapi ya tendangan pas buang bola kena kakinya itu. Jadi sebenarnya itu nggak salah ya. Martinez terlalu overreacting di situ, tapi dia mainnya bagus lain 7,5 sampai 8 kalau gue bilang nilai dia. Lindelof mainnya jelek, masih karatan, gue nggak mau salah, gue nggak mau bilang, oh ini bagusan Ferran dengan apa ya jelas lah bagusan Ferran. Tapi kita bisa tahu ya dari segi Ferran itu berpengalaman ya, jadi positioning leadership tuh ada ya Lindelof itu lacking di sana kelihatan banget lah. Tapi gue nggak mau bilang oh apa jelek gitu atau apa ya karena dia ingat dia tuh baru balik dari cedera dan ya masih perlu game time sama kayak Luke Shaw ya masih perlu game time. Dalot sama Anthony gue harus barengin dulu ya karena menurut gue mereka berdua performanya bagus babak pertama babak kedua mulai kelihatan sedikit kendor ya Dalot passingnya akurat loh crossingnya akurat hari ini loh beneran serius deh di babak pertama dia banyak banget melakukan crossing yang menurut gue kalau seandainya kita punya penyerang lagi bagus itu bisa gol gitu loh ya cross dia banyak yang bagus hari ini jujur aja jadi Dalot gue bilang nilai 7 ya Erikson jujur gue ngeliat Erikson Casemiro sih nggak terlalu ini ya nggak terlalu gimana ya
Jelas kalau sama Bruno ya jauh lah gitu. Maksudnya Bruno masih menurut gue nggak kelihatan sama sekali. Kalau Eriksen sih gue bilang sih standarnya Eriksen lah kalau gue bisa bilang gitulah ya. 6,5 sampai 7. Casemiro masih masih belum nyetel ya kan, kelihatan banget dia merasa kayaknya performanya dia belum belum maksimal gitu. Ya bahkan pada saat substitusi aja dia udah merasa kayak bakal disubstitusi, taunya itu buat Omonia nomor 18 ya kan. Jadi Casemiro juga tahu lah kalau dia itu belum performa terbaik dia. Jadi kalau untuk Casemiro gue nilai 6 sampai 6,5 lah. Tapi kalau untuk Eriksen kayak 7 masih oke lah karena dia banyak juga passing-passing berbahaya dari dia, bukannya enggak. Cuman masalahnya dia punya shootingan aja tuh ke blok mulu ya. Dan banyak yang off target. Sancho, Sancho nggak kelihatan, sorry aja buat Sancho FC. 5,5 lah, kalau gue bilang dia 5,5 sampai 5 nggak kelihatan. Fernandes, Bruno juga menurut gue ya nggak kelihatan juga sih dia. Banyak salah kontrol juga, bukannya enggak. Jadi untuk Bruno gue bilang sih nilainya 6 aja deh. Ya. Anthony gue bilang sih performanya bagus babak pertama, babak kedua mungkin kelihatan lebih capek ya. Tapi babak pertama ya dia semua serangan berbahaya itu dari kanan, nggak dari kiri, kebanyakan dari kanan ya. Dan dia duet sama Dalot sih cakep lah kalau bang. Dan Ronaldo sorry aja menurut gue sih nilai dia 4 lah hari ini. Oke lah dia ada asis ya, tapi kalau lu nonton lu tahu sendiri ya seberapa parah dia main. Ya gue nggak ngitung itu asis sebagai oh ya udah nih jadinya main bagus, enggak banget serius. Ya dia main bagus mungkin 20 menit pertama atau apa, tapi setelah itu terlalu banyak wasted chances dari dia. Ini bukan masalah half chances loh, ini golden chance loh depan gawang. Tinggal tembak, ada ruang tembak, tapi selalu off target, selalu apa? Mungkin lagi bau juga lah hari ini lah, gue nggak tahu ya. Nah, pasti dia 4,5 lah kalau gue bilang hari ini ya. Paling itu aja lah yang gue bisa ngomongin dari pertandingan ini. Gimana ya, gue pengen denger dari komen kalian ya. Walaupun lawan Omonia doang, tapi gue merasa sih ini cukup seru ya. Karena ya gitulah. Kemungkinannya kita ngelawak besar, dan tapi ya gitu, kita punya performa juga masih belum stabil dan konsisten. Tapi gue seneng banget kita dapat dapat kemenangan ini. Ya berarti kita ya one step further lah untuk lolos dari grup stage. Gue pengen tahu ya komen kalian tentang Malaysia gimana, tentang Ronaldo gimana, dan jelas Rashford yang man of the match itu gimana. Dan kalian setuju nggak ya kalau nggak ada Casemiro ataupun Varane, kayaknya ini kita defense kita bisa balik ke setelan awal gitu loh ya. Martinez harus kerja keras banget tuh ya. Oke, udah gue udahin dulu video ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.